Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IMK dengan tema Implementation of Voice and Face Recognition Using Emotion Detection Approach for Video Games. Di sini saya Kalasi Hakim. Saya Muhammad Andika Herianto dengan NIM 087. Saya Ubal Falika Bazar dengan akhiran NIM 066. Saya Muhammad Nufam Kari, akhiran NIM 097. Dan saya Muhammad Izzatul Islami dengan NIM 03. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami. Nah, program yang kami riset ini adalah program pendeteksi emosi pemain dengan pengenalan wajah dan suara. Kenapa program ini dibutuhkan? Karena menurut situs Databox, masalah kesehatan stres ada di peringkat kedua dibandingkan masalah kesehatan lainnya. Jadi masalah stres ini merupakan masalah yang cukup serius. Game online merupakan salah satu faktor penyebab munculnya stres. Dikarenakan ada beberapa pemain yang perilaku tidak baik atau toksik yang membuat pemain lain menjadi stres. Nah, program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat stres masyarakat dikarenakan game online. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis modeling. Aplikasi yang kami buat ini kan adalah aplikasi pihak ketiga yang akan menangani emosi dan suara dari playernya. Nah, kami mengambil konsep awal dari menggunakan game Dota 2, di mana game tersebut menggunakan sistem player bisa berkomunikasi menggunakan suara. Lalu bisa selain menggunakan suara, menggunakan media chat. Nah, ada minusnya yang bisa kami tangani di sini, di mana yaitu player yang ketahuan toksik gitu ya, menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan atau berkata kotor itu dan marah-marah itu kan tidak di-ban secara langsung gitu menggunakan media chatnya. Nah, kalau di aplikasi yang akan kita buat ini, kita akan mengaplikasikan sistem di mana player yang toksik secara emosi dan suara itu akan otomatis ke-ban. Jadi membantu menyehatkan ekosistem game tersebut. Ya, selanjutnya adalah sistem programan. Di sistem programan ini kita menggunakan ada dua. Yang pertama itu buat facial emotion, yang pertama facial emotion, dan yang kedua itu ada speech emotional. Pertama ada face detection. Face detection menggunakan device dari kamera laptop, komputer, atau external device yang dari webcam, hard cascade fitur, dan OpenCV library yang ada pada pemrograman Python. Ini kita menggunakan algoritma Viola Jones. Viola Jones ini ditemukan pada tahun 2001 oleh peneliti sebelumnya. Kita perlu menyimpan database dari foto-foto tersebut guna kepentingan penelitian. Menggunakan algoritma CNN. Guna untuk apa? Yang pertama, ketika gambar itu muncul, klasifikasikan dari bobotnya dari yang terbesar hingga terkecil sehingga akurasi yang diciptakan itu semakin tinggi. Face classification kita menggunakan dataset atau data yang telah dilatih dari KDAF, yaitu the Kenya Diamond Education Fund PGG 16 model dengan dataset yang digunakan dari KDAF atau enggak dataset sendiri bisa digunakan. Nah, yang kedua ini space emosional. Deteksinya menggunakan hardware yang sangat sederhana juga, menggunakan mikrofon yang bisa ada di laptop atau device lain atau mikrofon yang ada di luar eksternal. Algoritma MPCC di mana itu frekuensi spectrum coefficient. Hasilnya itu akan mengekstrak fitur, yaitu ada nada, ada intonasi, dan juga ada spektrum suara elektromagnetik. Setelah data tadi sudah diekstrak, selanjutnya menggunakan dataset yang sudah ada, data yang sudah dilatih. Contohnya itu dari Spanish database, atau dari Berlin database, atau dari LBC. Dan juga yang terakhir, untuk mengklasifikasikan, untuk mendeteksikan ini emosinya itu baik atau buruk, kita bandingkan variabel independen dan dependen. Independennya itu dari MVCC tadi, dan dependennya itu dari dataset yang digunakan. Di mana kebutuhan fungsional ini ya seperti bukan dari sistemnya ya, kebutuhan yang perlu oleh usernya itu. Yang pertama ini dari kinerjanya. Kinerjanya ini harus mendeteksi, mengenali, dan mengklasifikasikan wajah secara real time. Di mana sistemnya ini ketika di suatu ruangan itu pencahayaannya kurang, sebisa mungkin program ini tetap berjalan gitu, tetap mendeteksi gitu. Dan dari segi keamanan, sebisa mungkin data-data yang user kirimkan ke pemrograman ini harus bisa dijaga secara standar dan regulasi yang ada di negara tersebut gitu. Ada skalabilitas, sebisa mungkin pemrograman ini
bisa digunakan atau bisa dikembangkan gitu sekiranya pengguna itu meningkat di waktu yang ke depan. Dan yang terakhir ada pemudahan pengguna, di mana program ini sebisa mungkin tidak perlu ada kaitannya dengan coding hanya play and done. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Kenapa aplikasi ini dibuat? Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan suasana bermain yang sesuai dengan tujuan utama dari permainan, yakni untuk bersenang-senang dan menghibur para pemain. Namun, kenapa hal yang dapat terjadi? Hal ini terjadi karena beberapa waktu belakangan ini pemain dari game online terutama seringkali melakukan toxic behavior atau dapat disebut dengan perilaku yang tidak baik. Contohnya adalah pemain sering berkata kasar lalu merendahkan pemain lain sehingga menciptakan lingkungan permainan yang tidak sehat dan tidak menyenangkan lagi. Lalu bagaimana aplikasi ini dibuat? Bagaimana aplikasi ini bekerja? Aplikasi ini bekerja berdasarkan space, di mana pemain terhubung ke dalam game, lalu mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Lalu sistem akan memproses berdasarkan pengenalan wajah dan pengenalan suara sehingga akan menghasilkan keputusan dari sistem untuk keberlangsungan permainan tersebut bagi pemain. Lalu contohnya adalah apabila sistem mendeteksi emosi marah dari seorang pemain, maka sistem dapat mengeluarkan atau memberhentikan secara sementara pemain tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah bagian desain. Saya akan menjelaskan bagian desain yang telah kami buat untuk prototype aplikasi yang sedang kita analisis. Adapun di sini desain yang kami gunakan adalah desain flowchart, itu yang dimana desainnya itu tracking atau mengetahui gitu hours di proses aplikasinya. Untuk alurnya sendiri itu karena kita sering menggunakan flowchart, jadi ada beberapa itu yang mengikuti si proses atau kondisi yang terjadi dalam. Misalnya ketika user pertama kali menggunakan aplikasi kita gitu atau memplaynya, terus dia mulai merecord atau mengcapture, nah disitu kan disitu mulai terjadi si proses algoritmanya yang dimana tadi misalnya kondisinya tuh si emosi mukanya tuh sedang marah, terus kemudian intonasi audionya tuh lebih dari 80 desibel, maka itu tuh akan ada kondisi si aplikasinya tuh bakal crash gitu, karena kan kita aplikasi pihak ketiga yang ikut menangani si game itu. Kemudian kondisi-kondisi lainnya juga mengikuti seperti yang tadi. Adapun kalau kondisi yang lainnya tuh bakal menampilkan hasil code mereka tuh di dashboard si user. Oke, mungkin segitu saja untuk alur atau dari desain prototype aplikasi yang sedang kami buat atau yang sedang kami analisa mengenai pemanfaatan sensor muka dan sensor suara untuk pendekatan video game. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.